kalau ada orang sekarang baik-baik sama orang Yahudi, sejarah Yahudi itu seperti apa? Ya, demikian. Apakah sebenarnya tidak ada konflik, tapi ini adalah pencaplokan wilayah dan harusnya begitu dibesarkan. Silakan. Tadi Pak Dev bahwa PBB itu kan terbangun karena butuhnya LBB, karena perang dunia pertama selesai, perang dunia kedua terjadi, akhirnya terlahirlah PBB ya. Sekarang memang terasa sekali nggak relevan karena 5 negara tersebut sangat mendominasi kan. Tapi kan nggak berarti kita harus tunggu perang dunia selanjutnya kan, untuk mengubah. Sekarang sudah mulai mengubah pelan-pelan. Cuman sadar nggak kita gitu? Tahun 60-an Bung Karno kan sudah kesel ini kan, langsung beliau bikin conference of Emerging Forces kan. Kemudian beliau membangun Gate of Emerging Forces dan nomor dulu kan. Ternyata memang udah jadi pemerintahan kan. Tapi sekarang kita mulai kecenderungannya Cina itu semakin dahsyat. Dia sudah sejak dia masuk WTO, dia mampu bersaing dengan Amerika Serikat secara global. Cina sekarang mengelola BRICS, memimpin BRICS, juga memimpin Shanghai Cooperation Organization, juga memimpin Afrika Summit, China Afrika Summit. Ini merupakan benih-benih kepemimpinan global. Kemudian Indonesia pada saat yang sama kita adalah aktif di Asia Tenggara lewat ASEAN. Kita sesepuh di OKI, kita sesepuh di GNB. Kalau kita lihat sejarah masa lalu, Bung Karno pernah mengidamkan sebuah poros Jakarta, Beijing. Jakarta, Peking, tengah-tengah ada Vientiane ya, ada Pyongyang, ada. Tapi paling enggak kita melihat suatu keadaan gitu, bahwa kenapa enggak gitu? Ada PBB mini ya, yang mengcover wilayah Asia, Afrika, Latin Amerika. Di situ ada Indonesia, di situ ada China, di situ ada juga calon-calon negara dengan potensi menjadi anggota tetap DKBB di masa depan. Ya ini harus dibiasakan pola ini, Pak. Jadi dengan demikian PBB itu pelan-pelan hanya jadi gong aja, gong. Tapi PBB mininya bergilir di negara-negara yang punya potensi untuk menjadi anggota tetap DKBB. Indonesia, kemudian Kanada, Australia, Mesir, Jepang, Jerman. Kita ciptakan suatu pola baru, Pak. Mungkin polanya sekalian berbarengan dengan KTT BRICS, KTT Shanghai Cooperation Organization, KTT-nya Liga Arab, ya, KTT GNP. Pada saat itulah kumpul semua negara, Pak. Cuma saya sanggup bayarkan. Mahal ngumpulkan kepala negara, tapi untuk ke depan pengambilan keputusan bisa dibuat dalam konferensi, Pak. Konferensi kita belajar dari pengalaman pengambilan keputusan pada saat COVID kemarin. KTT ASEAN kan ada yang dilakukan secara webinar, dilakukan secara telekonferensi. Kemudian juga Presiden Amerika Serikat itu menghadiri ASEAN Foreign Ministers Meeting lewat webinar gitu. Jadi tidak akan mendadak, tapi kita ciptakan suatu situasi di mana pengambilan keputusan level puncak itu tidak harus di New York, tapi di tempat-tempat lain. Mungkin ini kali di Jakarta, kedepannya di Mesir, kemudian kedepannya lagi di Riyadh, ataupun di Beijing, ataupun di Rusia. Pelan-pelan kita desain seperti itu, Pak. Sehingga dengan demikian dunia sadar bahwa urusan-urusan strategis itu tidak harus dikelola oleh negara-negara besar tersebut. Tapi tentunya kan juga harus didukung oleh tadi benar negara-negara yang di luar 5 itu tapi juga punya kemampuan tinggi di bidang militer ya. Jadi kenapa tidak kita rancang suatu sistem misalnya ada pasukan perdamaian versi OKI, ada pasukan perdamaian versi GNB. Mereka bukan kombatan, terlarang mereka kombatan, tapi mereka dibiasakan
untuk menangani hal-hal seperti rekonstruksi, kemudian pemulihan keadaan. Jadi tidak ada salahnya dicoba. Semua itu berawal dari ide. Dan ini kita idenya dari Sun Tzu. Mula-mula dari thought, words. Dari words, action. Action jadinya habit. Habit jadinya karakter dan ujungnya destiny. Semua itu dari thought. Maka kita bisa menemukan ide-ide revolusioner dan terus menerus sehingga menjadi agenda dunia pelan-pelan. PBB itu bisa kita reformasi. Terima kasih. Sudah cukup ya bahwa kesimpulannya kita tetap harus optimis dan berharap Palestina akan merdeka suatu hari. Amin. Sampai di sini pada punya malam kita tutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kalian. Amin. 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. 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 Sama Amin apa kabul? sama ini antara kau dan kau. Amin. Amin. Kalau sholat kan nggak mau kabul. Kalau dolim kabul nggak mau. Ada malah dolim kabul. Ini kan dalam lawakan. Kalau dolim kabul. Sholat kasar langsung. Pakai kacamata. Jagain. Ya gini, kita sudah melakukan apa yang sekarang ini kita sudah lakukan ya, perdamaian, penekanan politik, lalu terus juga kita keliling tour dengan sejumlah kepala negara dan juga pemerintahan untuk melakukan penekanan secara internasional. Akan tapi ya kita harus bisa mendorong pembaca pada agar bisa terbuka komunikasi, karena selama kedua belah pihak itu tertutup tidak akan bisa terbuka. Dan pengiriman bantuan sendiri sudah ada langkah respon. Apa? Pengiriman bantuan dari Indonesia sendiri Kan sudah masuk di Mesir. Info terakhir katanya sudah sebagian masuk ke polisi. Bisa mobilisasi lagi dari perusahaan swasta, perusahaan internasional bisa mengirim bantuan yang berkaitan langsung dengan masyarakat dari pemerintah sudah ada pengiriman langsung atau banyak dari masyarakat. Kita kan masyarakat dari pemerintah ada sekitar 48 ribu orang yang berusaha berangkat. Kalau memang ada dari semua misalnya Terkait terakhir rumah sakit Indonesia di sana, di Bogor juga menurut Bapak seperti apa sih? ya tentu namanya pedoman semacam itu kan sakit, sekolah, lembaga pelayanan kepada masyarakat yang bisa digunakan apapun alasannya. Maka itu kita terus membuka komunikasi juga agar tidak ada yang ditutupi bahwa tuduhan ataupun ancaman bahwa di sana itu ada tempat dijadikan markasnya Hamas, tidak benar bahwa itu adalah murni untuk pelayanan tersebut. Tidak ada evakuasi WNI dari sana. Terakhir baru satu keluarga lagi yang dikeluarkan. Tapi setahu saya masih ada 3 WNI yang bertahan, mereka menolak karena bertahan di rumah sakit. Ya, baik. Wih, sadis, boba 5. Ya, tapi kuenya dari Israel.